So guys, welcome back to Up to Date Edition channel. Nama gue Greg dan kali ini kita mau nge-review laptop terbaru dari Asus dengan seri ZenBook Classic, yaitu ZenBook 14 UX425. Mungkin laptop ini gue rasa bakalan cocok buat kalian yang kemarin ngerasa Asus ExpertBook B9450 tuh mahal ya, 27 juta. Mungkin yang ini lebih cocok dan ramah di kantong kalian. Penasaran? Langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Unit yang gue pegang sekarang adalah ZenBook 14. Jadi jelas ukuran layar di laptop ini adalah 14 inch dengan desain mengadopsi Nano Edge display. Jadi bezel kiri kanan tipis, atasnya juga tipis padahal ada sensor security. Dan untuk bezel bawah ya oke lah, nggak tebal-tebal amat. Makanya waktu pas pertama kali gue ngeliat layar laptop ini udah kelihatan kekinian seperti ciri khas Asus. Dan kalau ngomongin soal experience, tentu resolusi udah menggunakan Full HD atau 1920x1080 dengan tipe panel layar menggunakan IPS LCD dan punya color gamut 100% sRGB. Jadi selama gue pakai laptop ini untuk desain thumbnail, itu warna yang dihasilkan sudah true to life. Dan kalau misalkan kalian mau pakai buat color grading video editing ya juga bisa, karena warna yang dihasilkan udah akurat. Oh ya, layar di laptop ini udah ada lapisan anti glare, tapi surprisingly warna yang dihasilkan itu masih bisa keluar, nggak keblok. Jadi masih ya true to life dan masih bisa diandalkan banget. Untuk view angle juga bagus kok. Di ZenBook Classic Series, Asus selalu membawa desain simple, minimalis, tapi kelihatan premium. Kenapa bisa premium? Karena bahan material yang dipakai 90% itu menggunakan aluminium alloy dan 10% menggunakan polikarbonat hanya di frame aja. Ya, jadi yang gue suka walaupun bahan material di laptop ini udah pakai metal asli yang sangat solid, tapi untuk bebannya cuman seberat 1,17 kg aja yang menurut gue sangat enteng untuk laptop ukuran 14 inch loh. Jadi nanti setelah COVID berakhir dan terus kalian suka kerja di luar atau mobile, ya pundak kalian nggak akan cepet pegel untuk bawa atau nenteng laptop ini kemana-mana seharian. Karena beratnya itu tadi cuma 1,17 kg aja. Gokil. Dan satu hal yang gue suka seperti ciri khas Asus, mereka selalu membawa desain ergolift buat memberikan sirkulasi udara yang bagus dan menambah typing experience biar lebih nyaman aja saat digunain ngetik-ngetik seharian. Sekarang gue mau kasih tahu spesifikasi dari laptop ini. ZenBook 14 punya dua opsi varian prosesor. Ada yang Intel i7, ada juga yang Intel i5. Tapi keduanya udah menggunakan 10th generation Ice Lake. Kebetulan unit yang gue pegang sekarang adalah versi Intel i5 1035G1. Lanjut untuk grafiknya menggunakan Intel Iris Plus Graphic on Board. SSD 512GB NVMe PCIe 3.0, RAM 8GB LPDDR4X, dan RAM 16GB LPDDR4X untuk varian Intel i7. Untuk OS-nya menggunakan Windows 10 Home. Dan sekarang gimana performa in real life-nya? Selama 1 minggu terakhir gue pakai laptop ini buat kerja, gue selalu colokin external monitor. Dan external monitornya itu gue taruh browser buat nonton YouTube ataupun Netflix. Dan di primary laptopnya itu gue buka Photoshop dan buka OneNote. So far bisa berjalan dengan baik walaupun fan-nya agak bunyi, tapi ya wajar. Ini pemakaian yang cukup berat karena multitasking. Dan kalau misalkan kalian tanya, Bang bisa edit video nggak di laptop ini? Jawabannya bisa. Gue udah ngetes render video di Adobe Premiere di resolusi 1080 30fps durasi 2 menit 20 detik. Itu tanpa efek bisa makan waktu cuma 55 detik aja alias di bawah 1 menit. Yang cepet. Dan untuk fan-nya juga nggak terlalu berisik berkat ergolift tadi, jadi sirkulasi udara udah bagus. Dan kalau misalkan kalian tanya, Bang main game gimana sekarang? Apakah bisa? Gue udah ngetesin game mainstream zaman sekarang yaitu CSGO, dapat resolusi di 1366x768 dengan settingan itu graphic low semua, bisa dapat minimal FPS 42 dan maksimalnya bisa nyentuh di 70 yang sangat playable. Jadi walaupun grafiknya nggak tajam-tajam amat, tapi bisa dipakai main game. Ya lumayan lah kalau misalkan untuk kerja bisa dipakai main game selama game tersebut nggak perlu ngerender grafik yang berat-berat, harusnya aman-aman aja sih.
Soal security dan keamanan di laptop ini juga terjamin karena terdapat fitur face recognition yang terintegrasi dengan fitur Windows Hello. Buat kalian yang masih meragukan face recognition di laptop ini, well, tenang aja karena terdapat sensor-sensor lain kayak 3D sensing, infrared, ya pasti aman. Karena kalau misalkan kalian mau coba unlock pakai 2D atau foto, ya jelas gak akan bisa. Karena kalau mau unlock harus ada orang benerannya yang bentuk fisik 3D. Jadi udah sangat aman. Dan untuk unlocknya juga convenient plus cukup cepat. Tinggal buka, langsung masuk. Dan bisa unlock di tempat gelap juga karena ada infrarednya. Selama 1 minggu lebih menggunakan laptop ini, gue selalu membiasakan diri menggunakan touchpad bawaannya. Kecuali untuk main game ya gue pakai mouse tambahan. Gak mungkin kan main game FPS pakai touchpad, kalah nanti. Lanjut lagi. Touchpad di laptop ini menurut gua juga enak, gak keset, halus. Terus untuk kliknya juga clicky dan gak ambles. Dan by the way, fitur numpad juga tersedia, tapi kali ini membawa 2.0 atau generasi kedua. Yang kalau misalkan di first generation ketika kalian aktifin fitur numpad, yang gak bisa dijadiin kursor. Harus dimatiin dulu baru bisa jalan lagi kursor selayaknya kursor. Tapi berbeda di versi 2.0 ini, kalian bisa nyalain fitur numpad sekaligus bisa menggunakan kursor seperti biasa. Nice! Dan untuk numpadnya itu juga bisa kalian atur brightness-nya sampai 2 kali tingkat kecerahan. Sound quality di ZenBook 14 UX425 kali ini dapat peningkatan yang cukup berasa. Walaupun sama-sama menggunakan Harman Kardon, tapi bassnya sekarang lebih berasa. Walaupun memang masih kurang nampol, tapi at least ada improvement. Terus suaranya udah cukup kenceng untuk ukuran laptop 14 inch. Jadi supaya kalian bisa dapat gambarannya, langsung gue pasang live test ya. Make sure kalian pasang earphone ataupun headset supaya bisa ikutan menilai. Choose your fighter. Lightning in fire. Fight. I/O port di laptop ini surprisingly masih komplit, padahal laptop ini tuh tipis. Walaupun memang ada quantity yang dikurangin, tapi at least Asus tidak ilangin. Ya masih ada tersedia ya, jadi bikin I/O portnya komplit. Di bagian kirinya, terdapat HDMI port, 2 USB Type-C yang support Thunderbolt 3.0. Terus di bagian kanan ada 1 USB 3.2, 1 microSD reader, dan ada LED indicator. Memang laptop ini tuh tidak ada built-in Nvidia GeForce ataupun Radeon. Jadi kalau misalkan kalian mau main game-game berat, ya bisa kok dicolokin pakai external GPU. Karena port Type-C di laptop ini ya support Thunderbolt 3.0 juga, yang menjamin konektivitas bisa lancar karena transfer speed-nya pasti kencang dan receiving speed-nya juga pasti kencang. So guys, itu dia kelebihan-kelebihan yang ada di Asus ZenBook 14 UX425. Harus gue bilang laptop ini sangat menarik dan menjanjikan. Ya, tapi karena setiap laptop tidak ada yang sempurna, akan langsung gue bahas kekurangannya. Ya, walaupun dikit tapi ada kurangnya. Keyboard di laptop ini membawa desain edge-to-edge keyboard, makanya laptop ini bisa makin kecil lagi. Tapi untuk typing experience-nya menurut gue ya perlu kebiasaan aja. 2 hari pertama pakai ngetik-ngetik, gue sering banget typo atau salah pencet. Terutama karena directional button-nya itu kecil. Kadang mau pencet kiri malah jadi bawah. Ya karena kecil. Masalah kebiasaan, kalau misalkan kalian udah biasa, ya udah pasti aman. Dan ngomongin keyboard, sekaligus juga gue mau bahas gimana pas gue pakai untuk ngetik-ngetik. Untuk typing experience secara overall, memang keyboardnya ini cukup empuk dan tactile, tapi nggak berisik. Key travelnya nggak terlalu jauh, jadinya lumayan bisa cepet adaptasi di layout keyboard begini. Dan untuk keyboard backlight bisa di-adjust sampai 3 kali ya. Soal flexibility upgrade di laptop ini memang agak terbatas. Kenapa? Pertama, RAM-nya itu nggak bisa kalian upgrade. Jadi, kalian harus berpuas dengan RAM yang ada. Dan saran gua ketika kalian mau beli laptop ini cocokin. Bakalan sering pakai multitasking nggak? Terus bakalan sering render-render video berat nggak? Kalau memang misalkan sering, ya harus ambil 16 GB. Karena ya itu tadi, nggak bisa di-upgrade. Kedua,
Kalau misalkan kalian kurang internal memorinya, ya nggak ada tempat SSD NVMe buat upgrade atau tidak tersedia slot lain. Kalian harus beli HDD atau SSD eksternal. Jadi ya emang extra cost, jadi pakai internal memory secukupnya aja ya. So guys, itu dia video full review Asus ZenBook 14 UX425 dari kita. Jadi dengan starting price untuk varian i5 di 14.299.000, apakah laptop ini worth it? Menurut gua, kalau kalian mementingkan tingkat portabilitas tinggi, tapi pengen performa kenceng, bisa dipakai main game sesekali, security aman, dan baterai yang sangat awet, laptop ini cocok. Karena emang asli baterai di laptop ini tuh awet banget. Gua ngetik-ngetik seharian sambil browsing bisa bertahan dari pagi jam 9 bahkan sampai bertahan jam 7 malam. Intinya emang awet. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, sekaligus kalian notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.